Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Romo Antoro, dalam Renungan Harian Jumat 25 September, Pekan Biasa ke-25. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. Hari ini kita akan merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 9, ayat 19-22. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Mesias dari Allah." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Dan Yesus berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa kabar semuanya? Semoga kita bersama keluarga selalu dalam keadaan sehat, baik, dan bersemangat. Saudari-saudaraku yang terkasih, Yesus adalah guru kebenaran. Ia tak menyembunyikan kebenaran demi menyenangkan hati murid-muridnya. Maka ia mengajukan sebuah pertanyaan. "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Lewat pertanyaan ini, Yesus menolong para murid untuk tidak ikut arus apa kata orang tentang dirinya. Petrus menjawab tepat bahwa Yesus adalah Mesias yang diurapi dari Allah. Yesus melarang agar hal itu tidak diberitahukan kepada siapapun sampai waktunya tiba. Pernyataan Petrus tentang kealahan Yesus akan disusul dengan sebuah konsekuensi yang tidak menyenangkan dan akan membuat para murid turut menderita bersama dan seperti sang guru. Dan pasti ini tidak mudah. Para murid bahkan tidak mengerti ketika Yesus berbicara bahwa ia akan dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kebenaran tidak selalu manis. Kitab Pengkhotbah hari ini mengingatkan bahwa hidup manusia senantiasa bergerak dalam tegangan antara hidup dan mati, tertawa dan menangis, menanam dan mencabut, menyimpan dan membuang, dan seterusnya. Itulah tegangan-tegangan sehat yang membentuk dinamika kehidupan. Ada saat para murid bergembira atas perbuatan-perbuatan ajaib sang guru. Ada pula saatnya bingung, sedih atas kejahatan yang ditimpakan terhadap guru mereka yang tidak bersalah. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita semua diajak untuk semakin menghayati panggilan hidup kita sebagai murid-murid Kristus yang harus mengalami seperti Tuhan Yesus sang guru kita. Dalam kebenaran, dalam kesetiaan, maka kita pun akan mengalami seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus, yaitu kebangkitan dan kemuliaan dalam hidup kita. Tuhan Yesus, berilah rahmat yang aku butuhkan untuk semakin mengenal, mencintai, dan mengikuti-Mu sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus diutus Bapa di surga, kini tugasku jadi utusan. Bapa mengutus Yesus putranya, bawa selamat bagi dunia. Kita diutus Yesus sang guru, wartakan damai bagi sesama. Yesus diutus Bapa di surga, kini tugasku jadi utusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita,
orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.